Ada orang kritik, dia marah. Ada orang bertanya, dia ngamuk. Saya tegaskan bahwa gereja palsu adalah penyesatan jemaat di luar gedung gereja. Halo semuanya, apa kabar? Senang bisa ketemu lagi. Mohon maaf jeda dari video kedua ke video berikutnya ini agak panjang ya, karena ada banyak kesibukan, padat banget minggu ini, jadi baru sempat sekarang. Terima kasih buat respon teman-teman semua. Dan saya lihat setelah video kita kemarin, akun gereja palsu itu dibombardir oleh followernya untuk berani membuka diri. Ya, jadi ada banyak pertanyaan dan dorongan, desakan ke admin GP untuk membuka identitasnya ya. Sampai ada akun-akun yang centang biru ya, karena juga ikut mendorong. Tapi adminnya menolak. Kita tahu dari mana, karena dia juga ngomong ya di story-nya dia, di snapnya dia ngomong bahwa cukup sekian, kita sudahi perdebatan soal identitas gitu ya. Jadi dia menolak. Nah, di sini kelihatan bahwa gereja palsu itu bukan akun satir ya. Jadi gereja palsu bukan akun satir, tapi gereja palsu adalah penyesatan jemaat di luar gereja. Jadi kalau dia mengatakan ada pendeta-pendeta yang khotbah sesat, itu namanya penyesatan dalam gereja ya. Penyesatan terselubung dalam gereja. Kalau akun gereja palsu adalah penyesatan jemaat di luar gereja. Jadi dia bukannya mendidik jemaat untuk jadi benar, tapi justru menyesatkan orang-orang. Nah, kenapa saya bilang gitu? Ada alasannya. Gini, satir itu apa sih? Satir itu kan majas ya, majas yang menyindirnya dengan kiasan. Jadi dibutuhkan kepekaan dari orang yang disindir dan juga dari orang yang menyindir. Karena dia nyindir itu dengan kiasan, diharapkan orang ngerti. Jadi cara-cara halus. Ya misalnya kayak gini, wah kamu nih loh ya dinasehatin tapi kayak seperti angin lalu. Nah, artinya nasihatnya nggak pernah dengerin, disebut angin lalu gitu ya. Lalu misalnya dulu waktu saya pelayanan di Maluku Utara, kita sama teman-teman lagi beresin halaman gereja di panas terik matahari. Lalu beberapa pengerja perempuan duduk-duduk lihat kita. Nah, kita bilang begini, boleh nggak tolong itu diambilin air paret, lalu dikasih gula, dikasih es gitu untuk kita minum. Nah, itu kan sindiran. Maksudnya tentu kita bukan mau minum air parit, tapi maksudnya adalah kita minta dibikinin minuman, lalu mereka, oh iya, ntar bikinin es teh manis gitu. Jadi butuh kepekaan dan nyindir. Itu kalau satir. Tapi kalau sarkas itu kata-kata ejekan. Misalnya orang bodoh kita bilang dasar otak udang, ya kan? Bukan berarti otaknya dari udang, bukan. Tapi karena kita anggap dia otaknya bukan di kepala kayak udang itu kan, dekul gitu ya. Jadi kasar. Nah, kalau dia menyatakan akun satir, maka enggak, karena dia nggak peka. Kalau orang memahami satir dengan sungguh, maka dia adalah orang yang peka, orang yang sensitif, karena dia bisa menyinggung orang dengan cara-cara yang halus yang buat orang, oh iya ya, ngeh gitu. Nah, kalau dia tidak, ya dia harus benar terus. Ada orang kritik, dia marah. Ada orang bertanya, dia ngamuk. Lah, orang yang tidak peka begini tidak mungkin ngerti satir. Jadi saya bilang dia ini bukan akun satir, dia adalah penyesatan jemaat yang berbaju satir, gitu loh. Misalnya gini, contoh lagi, saya nggak pernah ya, selama saya follow akun gereja palsu, saya tidak pernah komen kasar. Saya selalu komen biasa gitu ya, lalu mendorong dia untuk buka diri, untuk debat gitu ya. Saya nggak pernah ngomong kasar, tidak pernah. Sampai saya ngomong kasar soal ketika adminnya posting soal dirjen harus minta maaf karena kasus nasi anjing itu. Saya bilang goblok gitu. Kenapa? Karena menurut saya tidak perlu dirjen yang minta maaf, gitu ya. Nah, lalu dia dengan dasar itu dia mengeluarkan saya. Alasannya sudah aturannya, kalau yang berkata-kata kasar harus dikeluarkan. Padahal dia tidak sadar saya sedang mensatiri dia. Kenapa? Karena beberapa hari sebelumnya saya komen waktu dia posting soal edaran dirjen, yang dibilang masa orang dilarang berdebat, ya kan? Saya bilang mantap Min, tapi
Saya males nih lihat yang berdebat-debat YouTube, biasa-biasa aja. Admin dong, saya dukung admin untuk berdebat gitu ya. Nggak pakai identitas nggak apa-apa, pakai topeng gitu ya. Maju Min gitu. Saya satirin dia, dia langsung sering capture komen itu, dia taruh di snapnya dia, di storynya dia, taruh, lalu dia tulis kata-kata bodoh. Bodoh itu kan sama dengan goblok. Nah, kalau gara-gara nulis goblok saya dikeluarkan oleh dia, maka kalau adminnya ini sungguh gentle, dia juga harus mengeluarkan dirinya. Karena dia yang pertama membuat kata bodoh. Jadi saya sedang mensatiri dia dengan komen itu. Tapi dia nggak sadar. Kenapa? Dia nggak peka. Kalau dia peka, dia satir, harusnya dia tahu. Jadi, kalau dia mau benar-benar satir, dia peka, harusnya dia juga meng-kick dirinya dari grup itu. Artinya apa? Dia harus tutup akun. Karena dia telah berbuat ngomong kata-kata kasar. Dia itu yang mulai, walaupun akhirnya dia langsung delete lagi, gitu loh. Tapi itu ada. Ya kalau adminnya jujur, dia akan ngaku. Karena itu saya bilang nih, dia itu nggak ngerti satir. Nah, jadi kalau dia benar-benar ngerti satir, maka kalau dia mengeluarkan saya karena kata-kata kasar, dia juga harus mengeluarkan dirinya. Karena dia yang pertama ngomong bodoh. Artinya apa? Tutup akun. Karena dia melanggar ketentuannya sendiri. Kalau itu dilakukan, jempolan, top, markotop. Tapi kalau enggak, pecundang. Dia pecundang. Kenapa? Karena dia standar ganda. Dia standar ganda. Nah, orang yang standar ganda, tidak peka, nggak ngerti soal satir. Berarti dia hanya mengejek dengan memakai jubah satir. Ngeri sekali. Contoh lagi apa? Lihat ya, misalnya komennya dia terhadap Maria Kalista ya. Maria Kalista bilang begini, no Min. Saya kan dia bilang kalau Anda ingin tahu identitas, nggak usah dukung. Mereka saya bilang, no Min, saya cuma mau bilang kalau yang salah aja bisa ditunjukin foto dan video semua. Kenapa untuk pakai huruf besar kebenaran nggak ada foto dan video Mimin? Ayo dong Min, demi kebenaran yang Mimin buat semua, biar nggak kayak akun lambe turah gitu ya. Jadi disampaikan di argumentasi oleh Maria Kalista. Dia jawab gini, di capture sama dia, lalu ditaruh di story-nya. Sebuah kualitas dari akun bercentang biru. Kalimat berikutnya, Anda bisa menjadi public figure dengan skill, tapi menjadi cerdas butuh usaha lebih. Ada argumen yang dikemukakan, ada dalil yang dikemukakan, tapi dia nggak bisa balas. Dia balas dengan tudingan personal. Dia merendahkan. Ini ad hominem. Ad hominem itu artinya tertuju pada personal. Jadi saat orang berdebat, ada yang pakai ad hominem. Jadi dia bukan bahas masalahnya, tapi dia serang personalnya. Nah, orang-orang yang menggunakan ini, itu kesesatan logika. Orang-orang yang nggak cerdas. Jadi dia lemah beradu dalil, dia tidak bisa beradu argumen, menyampaikan pendapat, dia serang orangnya. Dalam konteks ini dia bilang, untuk menjadi cerdas, butuh usaha lebih. Ad hominem tuh gini, misalnya yang orang bilang, wah Maradona main bola nggak bagus, kan dia pakai narkoba, gitu. Nggak ada hubungan padahal kan. Wah Jimi Hendrix itu musiknya jelek, buktinya dia mati overdosis. Nggak ada hubungan. Tapi personal yang diserang, nah dia tuh begitu. Dia tidak menjawab dalil tadi dengan dalilnya, tapi dia justru menyerang personalnya. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia lemah secara logika. Bahasa sederhananya apa? Bego. Jadi admin gajah palsu itu bego. Kok bego? Iya, buktinya gini. Dia menyamakan akun anonimnya dengan penulis kitab Ibrani. Wah. Saya waktu pertama kali denger ini, kan saya udah nggak ngikuti akunnya ya. Saya bilang, masa sih? Waktu ditunjukin, saya kaget. Ya ampun. Apa dia nggak belajar apa? Iya kan, saya geleng-geleng kepala. Saya sih tidak menduga dia sebodoh itu. Ternyata bodoh banget. Karena
Penulis kitab Ibrani itu dipersoalkan di masa-masa awal gereja loh, dipertanyakan, didiskusikan. Kenapa? Untuk menentukan kanonitas kitab itu. Jadi bukan tidak dipertanyakan. Gereja-gereja, tokoh-tokoh gereja di awal gereja itu berdiskusi. Tertullianus sebut penulisnya Barnabas, ya. Lalu Clement Origenes menyebutnya itu Paulus dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan oleh Lukas. Akhirnya setelah tradisi diterima bahwa penulisnya adalah Paulus. Tapi kemudian sarjana-sarjana modern zaman Luther, Calvin, Erasmus mendiskusikan lagi. Ya. Luther bilang, wah itu Apolos. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa, oh itu Lukas, dikembangkan lagi. Didiskusikan lagi. Jadi tidak diterima begitu saja. Jadi aneh justru, saya bilang ini kok bego banget. Gitu loh. Contoh kedua lagi, dia samakan lagi dengan lukisan yang tidak diketahui pelukisnya. Kita akan bisa lebih menghargai lukisannya kalau kita nggak tahu pelukisnya. Hello. Pertama saya pikir dia cuma bego dalam hal teologi. Ternyata dalam pengetahuan umum juga bego banget ini admin gereja palsu. Waduh, gila ya. Yang bikin value, yang bikin mahal lukisan itu ya pelukis di belakangnya. Yang membuat karya itu ya pembuatnya. Memang banyak beredar lukisan palsu, ada yang dijual murah gitu ya, ada juga yang coba dijual mahal untuk menipu orang yang nggak tahu, yang nggak ngerti ketipu. Ya, tapi saya pikir namanya juga kerja palsu, jadi pasti dia suka barang yang palsu-palsu, yang KW, sehingga dia nggak ngerti dan dia bilang kita akan menghargai lukisan kalau nggak ngerti, nggak tahu pelukisnya. Gila, bener-bener bodoh. Oke, kembali lagi kenapa saya bilang dia menyesatkan. Artinya gini, dengan kebodohan itu dia menyerang gereja. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 10 ya. Saya akan bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kenapa saya bilang dia sesat ya? Ada 3 kata kunci ya di sini ya. Mengasihi, dalam terang, penyesatan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, orang yang mengasihi saudaranya hidup dalam terang, sehingga tidak ada sesuatu pun padanya yang akan menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Kalau dia benar-benar sebagai orang Kristen sungguh mengasihi saudaranya, siapa saudaranya? Para pendeta itu, para pengkhotbah yang dia tuding, jemaat-jemaat yang dia kasihi dan sehingga perlu disadarkan akan penyesatan itu, orang-orang yang mendengar khotbah, oke. Itu aspeknya harus aspek mengasihi, ya. Dan itu terbukti, lihat ya, dia bilang begini. Misalnya dia bilang begini, ya dengan anonim, saya tidak perlu sungkan pada hamba Tuhan yang saya kenal, namun memberitakan kepalsuan. Gila kan? Kamu kenal sama seorang hamba Tuhan, teman kamu, dia memberitakan kepalsuan. Kamu gak berani tegur? Hello. Kalau kamu justru mengasihi orang itu, kamu harus tegur dia. Kenapa? Karena setiap penyesatan itu bahaya loh. Yesus bilang barang siapa menyesatkan anak kecil ini kepada dia akan batu kilangan, lalu dibuang ke dalam laut. Ada teman kamu yang kamu kenal, pendeta ngomong begitu, kamu gak berani tegur. Ya gila menurut saya dia tidak mengasihi saudara tadi. Berarti justru dia ingin menjerumuskan. Nah kalau aspeknya mengasihi itu, dia tetap berada dalam terang. Tidak di ruang gelap anonimitasnya. Karena dia sudah menyalahgunakan anonimitasnya. Jadi dia bersembunyi dalam ruang-ruang gelap. Di video pertama saya sampaikan, keluarlah sifat buruknya. Anonimitas itu menjadi toksik bagi dia. Karena dalam ruang gelap, keluar. Dalam dia tidak ada penyesatan, ya tadi tersandung, dan penyesatan di sini menggunakan bahasa Yunani itu skandalon ya, batu sandungan. Nah, apa yang dilakukan gereja palsu sekarang itu membuat banyak orang tersandung, banyak orang merasa gereja itu nggak benar, gitu loh. Lalu dia komen misalnya begini, soal pendeta ya biar saya nggak mau buka diri karena biar pendeta aja yang cari nama besar. Pendeta mana yang Anda maksud? Anda tunjuk.
Anda jangan mengeneralisir. Ini saya bilang tadi, dia menyesatkan orang, membuat jadi batu sandungan. Ada banyak pendeta-pendeta yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak dikenal orang. Dia tidak cari nama, melayani tanpa nama, bahkan dia coret namanya nggak perlu tahu orang. Melayani dengan sungguh-sungguh, tapi oleh akun gereja palsu digeneralisir. Semua pendeta seperti itu. Nah, ini saya bilang, dengan itu dia telah melakukan penyesatan, membuat orang jadi batu sandungan. Kita bilang tadi, tidak jadi batu sandungan, berada dalam terang. Dan semua yang disebut Yohanes 2 ayat 10 tadi, dilanggar oleh akun gereja palsu. Karena itu, saya tegaskan, saya berani nyatakan, bahwa gereja palsu adalah penyesatan jemaat di luar gedung gereja. Dia menyesatkan banyak orang. Pendeta-pendeta yang dia tuding, katakanlah misalkan orang dengan ajaran, tapi mereka kelihatan, jelas. Dan kita bisa lawan, dibilang, nggak boleh, itu sesat. Dia tidak kelihatan, tapi menyesatkan orang. Betapa mengerikan. Dan karena itu akun-akun seperti itu harus dilawan dengan sungguh-sungguh. Nggak bisa dibiarkan. Kalau kritiklah, tampilkan muka. Kalau orang tersinggung, nggak apa, Alkitab juga bilang kok, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Nggak apa, harus berani ngomong. Justru kalau Anda merasa itu kebenaran, tampilkanlah kebenaran itu. Karena kebenaran itu diuji oleh apapun, dia akan tertampil. Kalau tidak, maka itu adalah penyesatan. Kenapa? Dia ada dalam ruang gelap. Jadi batu sandungan bagi orang lain. Dan itu bisa terjadi kenapa? Karena adminnya itu punya sisi buruk, toksik, racun dalam dirinya yang dia keluarkan dengan jubah satir. Mengerikan. Dan karena itu, saya mau mengambil ucapan Bang Napi. Waspadalah, waspadalah.